Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hanya karena anugerah dan rahmat-Nya yang besarlah kita beroleh pengampunan itu. Mari bersama-sama dalam kasih Tuhan yang besar itu kita datang mengakui segala keberadaan kita, seraya menyiapkan hati kita untuk dikuatkan oleh sabdanya. Mari kita bersama berdoa. Ketika kami melihat kehidupan kami saat ini, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau yang melimpahkan kepada kami anugerah dan damai sejahtera sepanjang waktu. Engkau yang sudah memanggil kami untuk mengikut-Mu dengan setia. Namun ketika kami melihat hidup kami sadar bahwa seringkali kami tak mampu melakukan panggilan itu dengan sepenuhnya. Kami masih sering menuruti apa yang kami mau, yang terkadang itu jauh dari kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan jikalau melalui apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan, kami tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon pengampunan atas kelalaian dan kegagalan yang kami lakukan dalam hidup kami. Dan kiranya pengampunan-Mu itu yang akan menolong kami hidup lebih baik daripada hari kemarin. Karena itu kami pun menyiapkan hati kami untuk Engkau kuatkan, Engkau sapa, Engkau semangati melalui sabda-Mu. Yang melaluinya kami kiranya dituntun untuk terus setia mengikuti jalan Tuhan. Berkati kami yang sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu, dan kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka kitab kita dan kita baca dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan dari hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membawa setiap orang menurut perbuatannya. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini
ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat penjenengan hari ini? Sehat, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan, isu tempe sore dele. Pernah mendengar istilah niku nggih? Isu tempe sore dele. Napa niku artinya? Mencela-mencele. Biasanya itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang mencela-mencel itu, yang pelin-pelan, mudah berubah-ubah dalam sikapnya maupun dalam pendiriannya. Nah, kalau kita membaca bacaan hari ini dibandingkan dengan bacaan minggu lalu, apakah kira-kira Simon Petrus ini termasuk orang yang demikian, yang isu tempe sore dele? Kita ingat minggu lalu, Simon itu disebut Petrus, sang batu karang yang di atasnya jemaat Tuhan itu didirikan. Dengan gagah ia mengakui bahwa engkau adalah Mesias. Mengapa justru tidak lama kemudian sang batu karang ini disebut oleh Gusti Yesus sebagai batu sandungan dalam bacaan kita? Ia dianggap seperti iblis yang harus dienyahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban itu bisa kita temukan dari perkataan Gusti Yesus di ayat 23. Mengapa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Petrus tidak lagi memikirkan, mengarahkan hidup dan pikirannya kepada Allah, tapi balik kepada dirinya selaku manusia, dirinya lebih tinggi daripada Allah, maka disitulah Petrus disebut sebagai batu sandungan, nyahlah iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat kata iblis itu akan mengingatkan kita pada kisah pencobaan Gusti Yesus di padang gurun. Iblis menggoda terang-terangan kepada Gusti Yesus untuk mengingkari panggilannya dengan menuruti godaan perut, urusan perut, mengubah batu menjadi roti. Digoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya, disuruh untuk menyembah kekuatan lain yang bukan Allah, dan saat itulah Gusti Yesus menghardik dengan nyahlah iblis. Sekarang godaan apa yang diterima oleh Gusti Yesus dari Petrus? Sama, godaan untuk mengingkari panggilannya, godaan untuk menjauhkan diri dari apa yang dikehendaki dan dipikirkan oleh Allah. Kok iso nggih? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, ayat 20 bacaan kita minggu lalu, Yesus merespon dengan ojo ngomong-ngomong. Mereka dilarang untuk memberitahukan kepada siapapun tentang Yesus adalah Mesias. Karena pengakuan Petrus tentang Yesus adalah Mesias itu bisa keliru. Mesias yang dipahami oleh umat Yahudi adalah seorang pahlawan yang akan dengan gagah berani berperang mewujudkan kemenangan bagi umat Yahudi dari tirani kekuasaan Romawi. Jadi kekeliruan yang pertama adalah kalau pengakuan Petrus itu didengar oleh orang di luar, Yesus adalah Mesias, maka mereka yang sudah sejak awal tidak suka pada Yesus, apalagi para Sanhedrin itu, tua-tua, imam-imam ahli Taurat, akan mudah memelintir dan melaporkan itu kepada penguasa Romawi. Oh, ini loh akan ada pemberontak baru. Dia itu diagung-agungkan sebagai pahlawan. Maka bisa tamat riwayat Yesus sebelum ia berkarya. Kekeliruan yang kedua, jika Yesus digembar-gemborkan sebagai Mesias seperti yang dipahami oleh para murid pada waktu itu, maka situasinya akan sulit.
Sesulit apa? Sesulit Petrus yang tidak bisa menerima pemberitahuan Gusti Yesus saat pertama kali Yesus ngendikan bahwa ia akan menderita karena ulah tua-tua, imam-imam, dan para ahli Taurat, kelompok Sanhedrin ini. Kalau mereka terus ngomong bahwa Yesus adalah Mesias, maka dampaknya seperti yang dialami Petrus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus menarik Yesus ke samping. Ojo nganti kelakon ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka Gusti Yesus hendak mengajak para murid untuk melihat Mesias itu berbeda dari gambaran Mesias yang ada dalam pikiran mereka. Mesias yang memberikan pembebasan dengan jalan yang berbeda. Mesias yang menempuh jalan kemuliaan. Iya, tapi beda dengan apa yang dipikirkan oleh para murid. Mesias yang ini adalah Mesias yang hanya tunduk pada kehendak Allah, sekalipun jalan yang ditempuh itu tidak pernah mudah. Pokoknya jadilah kehendakmu, sekalipun salib itu yang harus dipikul. Jadi saudara-saudara, ketika Petrus menarik Yesus ke samping, Petrus hendak menjauhkan Yesus dari jalan yang dikehendaki Allah. Maka pada saat itulah apa yang dipikirkan oleh Petrus berarti sedang berlawanan dengan apa yang dipikirkan Yesus. Gusti Yesus itu sejak awal hanya derek apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekalipun jalannya tidak mudah, derek. Tapi Petrus, nek tidak mudah ojo Gusti. Semoga Tuhan menjauhkan kau dari jalan yang tidak mudah. Disitulah Petrus menjadi batu sandungan. Petrus dianggap sebagaimana iblis yang menggoda, menjauhkan karya Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata godaan dalam hidup ini tidak selalu frontal, betul ya. Tidak selalu kelihatan seperti iblis yang menggoda Gusti Yesus di padang gurun itu. Tapi godaan dalam hidup ini juga bisa hadir begitu lembut, begitu sopan, melalui orang-orang terdekat, seperti Petrus kepada Gusti Yesus. Yang nampaknya begitu ngeman kita, begitu mengasihi kita, namun bisa jadi itu menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Bukankah kadang kehidupan kita juga begitu? Yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan itu bukan penggoda yang terang-terangan, mungkin mengejek, mengucilkan, atau bahkan mencekal langkah kita. Namun bisa jadi penggoda itu datang dari orang-orang dekat yang begitu lembut, mungkin mengatakan kepada kita, aku lu mengasihimu, melu aku ae wis. Atau mungkin aku mengasihimu, enggak apa-apalah, sekali-kali kita ini bahagia atau kamu membahagiakanku dengan pura-pura lupa bahwa uang di dompet itu adalah uang kantor. Jadi kalau kita belanjakan untuk keinginan kita enggak apa-apa wes. Kan itu wujud kamu mengasihiku. Aku mengasihimu. Jadi karena tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan selain kita berdua, enggak apa-apalah menyeleweng sekali-kali. Aku mengasihimu. Jadi kamu tetap di sini aja ya nak, jangan pergi-pergi. Nampaknya mengasihi. Padahal ketika anak itu mungkin pergi menjadi mandiri, bisa berkarya untuk hal-hal baik di luar sana, ia akan menjadi lebih membawa berkat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang itu yang kita hadapi. Lalu apa nasihat Gusti Yesus kepada Petrus yang demikian itu? Juga teman-temannya. Ayat 24 mengungkapkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Melu Gusti Yesus, berarti seluruh hidup ini kuarahkan hanya kepada Dia. Pikiran dan kehendakku kutundukkan serendah-rendahnya hanya kepadanya. Sehingga setiap saat pikiran dan kehendakku itu harus diuji. Apakah yang aku pikirkan dan akan aku lakukan ini sudah mengikuti Dia? Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, lalu menyangkal diri.
Menyangkal diri itu adalah ketika kita bicara tidak pada diri sendiri dan hanya berkata iya kepada Tuhan. Diri kita itu kita lengserkan ke bawah dan hanya Tuhan yang memerintah kehidupan. Apakah itu mudah? Boten, sama sekali tidak. Itu sama dengan salib. Sebenarnya ini bukan yang aku suka, ini aku gak seneng melakukan ini. Tapi karena ini hal yang benar, ini hal yang baik, aku perjuangkan, aku lakukan masih gak gampang. Seberat apapun, untuk tujuan yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu punya salibnya. Setiap keluarga punya salibnya. Setiap jemaat itu juga punya salib. Punya jalan sulit yang harus ditempuh demi kebenaran, demi kemuliaan. Salib itu adalah pengorbanan yang harus kita emban demi kita melayani kebenaran, demi melayani kebaikan, melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga ambisi pribadi itu ditinggalkan demi melayani Tuhan. Tempat di mana biasanya penghargaan itu nampak kecil, sing gede ku dipaidu, iya. Kesuksesan, keberhasilan mungkin tidak dihargai. Itu sangat mungkin terjadi. Ada pengorbanan di sana. Waktu, tenaga, pikiran, kenikmatan, seringkali juga kita korbankan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena mengikut Dia itu sudah menjadi keputusanku, maka ya aku pikul salib ini. Karena aku yakin bahwa Dia Sang Mesias, Anak Allah yang hidup itu bersama aku, menempuh jalan mengikut Dia itu. Mesias yang menempuh jalan derita demi memberi keselamatan bagi dunia, itu tidak meninggalkan aku sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah yang terus menjadi refleksi kita. Kalau melakukan ini gak enak, menjenuhkan, membosankan, tapi karena itu yang benar, mari kita berjuang, berupaya melakukannya. Itu salib kita yang harus kita pikul. Gereja kita ini saudara-saudara juga sudah mulai menata untuk merenovasi gedung gereja. Mungkin perjalanan di depan kita itu bak memikul salib. Perjalanan yang akan kita hadapi itu bak menyangkal diri. Kita harus mengencangkan ikat pinggang kita, menahan segala hal yang mungkin itu tampak enak, menyenangkan dan nikmat demi mewujudkan rumah ibadah yang lebih nyaman, lebih aman. Tapi ya mari kita pikul bersama salib kita itu. Setiap orang punya salibnya, setiap keluarga, setiap jemaat punya salibnya. Mari bersama-sama kita yakin bahwa Dia yang lebih dulu memikul salib itu akan memberi kekuatan kepada kita, akan menemani kita di sepanjang jalan itu. Karena itu mari terus melangkah dengan setia. Nah, kita juga dipanggil saudara-saudara pada penutupan bulan pembangunan GKJW ini. Kita diingatkan untuk terus menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kadang mungkin kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib demi mewujudkan panggilan gereja ini. Tapi mari, ayo kita tetap jalani. Karena hidup di dunia ini adalah panggilan untuk mengikut Dia dan harus menjadi berkat. Mari tetap setia, mari tetap mengikut Dia di jalan yang ditunjukkannya. Mari memikul salib kita, karena Tuhan bersama dengan mereka yang setia. Amin. Mari mengendapkan firman Tuhan ini, kita memasuki waktu hening.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan dan terus diberkati oleh-Nya. Kita sudah mengungkapkan persembahan di awal ibadah ini, dan mari hidup kita terus dilingkupi dengan rasa syukur untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita ungkapkan melalui persembahan pujian yang akan kita nyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi 157, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami, yang membuat kami merasakan kebaikan dan damai sejahtera. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena Engkau boleh menyapa kami kembali, mengingatkan akan panggilan kami untuk mengikut Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu memampukan kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang setia, menyangkal diri, memikul salib kami demi mengikut Engkau. Kami tahu ini adalah keputusan perjalanan yang tidak pernah mudah, tapi kami pun tahu bahwa Kristus yang telah terlebih dahulu setia memikul salib itu akan bersama kami berjuang untuk melakukan apa yang baik, yang benar dan berharga, melampaui apa yang kami inginkan dan kami sukai. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum juga berakhir. Kami ingin berserah kepada-Mu Tuhan. Engkau kiranya berkarya memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk sungguh-sungguh mampu menjaga diri, menjaga lingkungannya sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan. Kami pun juga memohon berkat-Mu, kuasa-Mu bekerja agar pandemi ini segera berlalu. Kami boleh beraktivitas, berpelayanan dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang berjuang untuk turut mengatasinya. Engkau membantu mereka yang saat ini sedang
terinfeksi, keluarga yang kehilangan sanak saudaranya, maupun yang harus mendampingi mereka yang saat ini sedang berada di masa-masa karantina. Tuhan, Engkau beri kekuatan lahir dan batin, sehingga upaya kami untuk menjaga diri dan sesama ini sungguh-sungguh akan membuat kehidupan pelayanan dan hidup kami bersama-sama di Indonesia khususnya berjalan dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan di Bondowoso. Engkau memberkati setiap pribadi, Engkau memberkati setiap keluarga. Kiranya senantiasa dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Engkau memberkati anak-anak dan para lanjut usia yang harus memikul salib, menyangkal diri mereka, menahan diri untuk bersama-sama beribadah dan melakukannya di rumah. Tuhan berkati mereka agar semua yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, peribadahan di rumah pun tetap menghadirkan Engkau. Berkati kami masing-masing keluarga dalam berjuang, dalam menjalani kehidupan yang setia kepadamu. Beri kami kekuatan agar kami menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati anak-anak yang sedang dalam masa belajar. Engkau memberkati para orang tua agar menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Engkau memberkati dengan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga jemaat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena bertambahnya usia. Engkau memberkati Ibu Christine Ningrum Utami Ais Yulianto, Bapak Cahyo Adi Setiawan, Ibu Dwi Turhandayani Masu Cahyo, Bapak Edi Santoso, Anak Andrian Bumiaka Adi, Bapak Hendri Suhono. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini dengan kesehatan, perlindungan, sukacita, agar usia yang bertambah juga menambah sukacita mereka untuk melayani Tuhan. Dan hidup mereka penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pelayanan kami di Jemaat Bondowoso. Engkau memberkati rencana renovasi gedung gereja, segala proses yang diupayakan oleh panitia dan juga kami semua sebagai warga jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati langkah kami ini, sehingga rencana kami ini juga menjadi rencana Tuhan. Segala urusan yang sudah dipersiapkan dan akan dilakukan, Engkau sendiri Tuhan yang berkehendak atasnya. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami semua. Engkau berkati anggota majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, KRW, dan semua warga jemaat yang ambil bagian dalam karya pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk persidangan Majelis Agung yang dilakukan hari ini untuk membahas personalia di Gereja Kristen Jaiwetan. Engkau memberkati proses persidangan agar berjalan dengan lancar dan semua itu boleh semakin menyemarakkan pelayanan di gereja Tuhan dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan melalui rasa syukur yang sudah kami persembahkan. Kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Dan kami pun dilimpahi rasa syukur dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini dalam setiap karyanya, agar segala urusan sungguh-sungguh dilakukan demi kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Kami serahkan kami semua sebagai warga negaranya, mampukan kami untuk bersama-sama berupaya mewujudkan damai. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan tuntun dan sertai setiap langkah kami, agar kemanapun kami berada, Engkau ada di sana, menopang dan memelihara kami. Mohon ampun jikalau ada yang tidak berkenan kami lakukan di hadapan-Mu di dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur dan permohonan ini hanya di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesuslah Sang Mesias, sumber kehidupan, pengharapan, dan keselamatan bagi setiap orang. Karena itu, mari melanjutkan keputusan kita untuk mengikut Dia, meskipun salib kita pikul, menyangkal diri kita lakukan. Mari terus setia karena Tuhan menopang kita. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Pasaman Jawi 113 bait yang pertama saja.
Sampun ngantos kemuliaan, sampun juang Sampun ngantos kemuridan, jangan sampai hilang kesabaran kita untuk terus setia mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Undurlah dari ibadah ini dengan penuh sukacita, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala karunia dan rahmat, dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan, kiranya terus menopang, memelihara, menyertai saudara-saudara sekalian mengikut Tuhan dengan setia, kini dan selama-lamanya. Amin. tentrem raja sing Gusti kita Mohon untuk meninggalkan gedung ini secara berurutan, dimulai dari kursi yang paling depan terus ke belakang. Jadi mohon untuk bersabar.